sana yang mungkin ketika melihat permasalahan seseorang hanya dari apa yang mereka lihat. Ya. Tidak pernah berpikir bagaimana apa yang dirasakan. Buat saya dalam hal sensitif seperti ini mungkin ada baiknya ya tidak berpihak. Jadi makanya kita mendengarkan dari Vanessa, mendengarkan dari versi Dedi sama Vanessa sendiri. Ini kan mau ujung ke ujung manapun itu tetap namanya orang tua. Betul. Ya, kalau Vanessa sendiri ada lagi nggak yang diceritakan mungkin selama perjalanan kemarin Vanessa ini yang mungkin sesuatu yang Vanessa minta tapi memang Dedi nggak bisa atau apapun itu gitu? Sebenarnya gini Kak, sebenarnya aku kecewanya tuh kenapa ya masalah keluarga kayak gini tuh bisa sampai ke media gitu. Karena nggak pantas aja gitu menurut aku jadi apa ya, jadi konsumsi publik. Ya. Hal-hal yang orang lain tuh harusnya nggak tahu tuh jadi tahu, terus jadi menjudge seenaknya. Yang mereka pun tuh sebenarnya nggak tahu permasalahannya tuh seperti apa gitu. Tiba-tiba ngejudge aku dengan segitu gampangnya, dan aku kan di sini posisinya seorang anak gitu, mau aku salah mau aku benar ya pasti salah aja gitu di mata orang kan. Memang sih aku tahu aku bukan orang yang baik mungkin di mata orang, tapi kan aku selalu belajar buat jadi yang lebih baik lagi Kak. Dan itu butuh waktu. Dan itu butuh waktu gitu. Apa yang aku rasain selama ini, damage apa yang aku rasain selama ini, trauma, sakit hati, terus ya semua lah gitu. Itu butuh waktu prosesnya gitu untuk apa ya, pemulihan jiwa aku juga gitu. Jadi aku berharap ya mungkin orang nggak segampang itu sih ngejudge-nya. Oke, ini ada postingan dari Dedi ya yang bikin semua netizen juga jadi rasa ingin tahunya pengen dalam seperti apa. Oke, coba kita lihat postingannya ya. Baru saja dia mendapatkan karma, teguran dan azab dari Allah terkait dengan kasus prostitusi online, tertangkap polisi dan harus masuk penjara selama 6 bulan. Tapi tidak ada efek jerah. Tidak punya rasa malu, attitude dan akhlaknya pun tidak ada perubahan, malah semakin menjadi dan semakin liar dengan foto-foto yang tidak pantas untuk dilihat dan komen-komen yang tidak pantas dibaca di media sosial. WA dan IG saya pun diblok. Sekarang dia malah memfitnah saya dan mama sambungnya membangun opini publik seolah-olah dia dan menjadi gara-gara saya dan mama sambung. Oke, ini Vanessa udah baca juga ini ya. Vanessa, ini tulisan Dedi seperti ini, Vanessa menanggapinya seperti apa? Yang jelas ya sempat kaget sih kenapa bisa nulis seperti itu gitu. Kayaknya kalau yang aku rasain sebagai anak sih harusnya sebagai orang tua mau anaknya seperti apapun tuh harusnya dibela ya, bukan kayak gini gitu. Dan aku nggak pernah sekalipun ngeluarin statement di media atau dimanapun kalau aku menjadi seperti ini tuh karena orang tuaku gitu. Aku nggak pernah sama sekali ngasih statement kayak gitu. Jadi nggak tahu sih sebenarnya. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih ngobrol gitu, maksudnya dari hati ke hati sama ayah berdua, apa yang kamu pengenin gitu, atau ayah yang pengennya kayak gimana, pernah nggak? Ya semenjak papaku nikah lagi, aku udah nggak pernah bisa ngomong berdua sama papa. Tapi kamu ingat gak pertama kali mungkin dari pihak papa kayak ngeluarin statement yang menurut kamu gak seharusnya nih gitu. Iya, kamu ngomong langsung gitu, papa kenapa bisa? Atau kamu milih diam? Aku selama ini memilih diam gitu karena menurut aku daripada aku mengeluarkan statement yang membuat orang tua aku sakit hati gitu, jadi lebih baik aku diam aja gitu, biar aja aku dihujat nggak apa-apa gitu. Jadi ceritanya foto yang tadi dikomenin itu tuh kamu lagi di Bali, lagi di pantai. Iya, Kamu pakai baju berenang. pakai baju berenang ya. Oke. Jadi mungkin kalau menurut Dedi baju berenangnya mungkin jangan sampai kelihatan banget kali gitu, pengennya kali. Iya, tapi kan dia punya nomor aku gitu, apa nggak langsung aja, kenapa mesti di sosial Tapi kata media? Dedi di blok. Aku nggak pernah sekalipun ngeblok dia Kak. Ini yang perlu aku klarifikasi karena mungkin dia nge-WhatsApp aku itu ke nomor yang lama gitu. Tapi dibilangnya di blok padahal enggak. Bisa dicek kok.
Instagram pun masih komen kan Pak waktu itu kalau misalnya ada yang bisa lihat. Jadi itu masih komen di Instagram aku, jadi aku nggak ngeblok. Kamu follow Dedi juga? Nggak follow tapi aku nggak pernah ngeblok. Gitu. Tapi dia follow kamu? Nggak tahu, nggak ngeliat sih. Jadi Vanessa lebih memilih untuk tidak tahu hal itu sama sekali. Iya, Jadi Milih diam ya. Jadi memilih diam aja dulu. Iya, Ya, sebenarnya aku alasan nggak follow juga karena yang di posisi aku ya, aku sometimes suka ngiri gitu ngelihatnya. Oh, kalau lebih dekat ya sama keluarga barunya gitu. Adalah di hati seorang anak seperti itu tuh ada gitu. Jadi Ya. lebih baik aku nggak follow aja. Jadi yang gini, oke, ini sedikit diluruskan. Vanessa itu tidak follow karena dari hati Vanessa yang paling dalam ada kejujuran yang sedikit jealous, ya, karena ya mungkin Dedi punya keluarga baru. Sebenarnya itu hal yang wajar ya. Mungkin itu yang saya bilang kayaknya Vanessa sama Dedi ini harus bertemu. Jadi Vanessa juga harus ungkapin apa yang Vanessa inginkan. Oke, ini ada tayangan ya. Ini ucapan dari Dedi. Coba kita lihat tayangannya ya. Ini dia. Yang paling berasa di Dedi setelah foto-foto seksinya keluar itu, atau dari teman-teman gitu yang selalu tanya ke Dedi atau Ya jadi malu aja sih, malu, terus teman-teman juga melihat ya, tapi sih kalau teman-teman saya nggak memberikan komentar apa-apa, cuman saya tahu lah gitu, saya aja artinya malu gitu melihat fotonya, apalagi teman-teman saya gitu, atau apalagi keluarga, pasti yang jelas malu. Oke, tanggapan Vanessa dari tayangan Dedi tadi. Ya tanggapannya ya mungkin itu dia tadi, aku memang bukan anak yang sempurna, yang di mata semua orang tuh aku salah gitu, tapi aku kan tiap hari belajar terus untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Aku berusaha menghormati orang yang aku sayangi dengan caraku ya gitu. Ya biar aja Tuhan yang tahu lah yang sebenarnya, dan aku terus berdoa semoga someday mungkin ada titik terang aku sama papa bisa Mungkin ngobrol kalau aku sih lihat ya, mungkin netizen sekarang kan tidak semuanya bisa menerima bahwa kalau di pantai atau berenang itu pakai baju berenang. Masih juga yang punya pemikiran bahwa kalau di yang namanya sosial media dilihat banyak orang, ya kalau bisa baju berenang itu kan bentuknya seperti daleman kali. Jadi ya harus di blur, harus diedit apa, harus kayak gitu kali Neng. Karena sekarang kalau mungkin kita nggak bisa hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri, kita juga harus menyenangkan orang lain. Karena kita public figure. Karena kita public figure gitu. Jadi mungkin hal-hal yang kayak gitu mungkin Berenang ada harus pakai baiknya kaos, pakai Iya. sweater, pakai jaket. Kalau mau gitu. aman pakai kepanasan dong. Iya. Kalau mau pakai baju Nggak, karena Iron kalau Man sekalian terkadang, ya. Terkadang saya kalau misalnya gue ngelihat ya, ini kalau dari sudut fashion ya, kalau orang pakai baju berenang, posisinya ada di kolam berenang, menurut gue itu sesuatu yang pas pada tempatnya. benar. Kalau misalnya di kolam berenang pakai kaos, nah menurut aku tuh nggak pada tempatnya. Iya. Karena berenang kok pakai kaos gitu. Kalau dari segi fashion, tapi kalau misalnya kita kan di sini pandangannya kan banyak. Beda. Ada yang dari keseksian, ada yang dari apa segala macam gitu, kalau Vanessa. kalau aku lebih memilih pakai kaos sih sebenarnya. Kok gitu? Karena belakangnya burik. Gitu Ini ya. burik. Belakang Jadi- kepala sini iya, ya Oma jadi ya. ketutup kelihatan. Iya. Buduk sama Pakai burik dijelasin ya. banget. Iya. Pakai dijelasin banget belakang kepala. Kemarin kan dia ngomong Oke, begini. ada foto ya. Kita perhatikan fotonya. Ini dia. Apa ini? Alhamdulillah dia sudah punya papa baru. Saya doakan semoga papa barunya bisa membimbing dia ke jalan yang benar, bisa mengajarkan dia untuk punya attitude dan akhlak yang baik, bisa menjaga lisan, tutur kata dan selalu menutup auratnya. Semoga dia tidak membuat malu papa barunya. Oke, kalau tadi Vanessa mengungkapkan kalau ada jealous, sebenarnya Dedi juga jealous, iya kan? Iya kan sebenarnya. Jadi ini hal antara Dedi dan Vanessa buat saya. Butuh ketemu. Sama lah. Vanessa saya dekat, sama Dedi juga saya dekat. Saya rasa sebenarnya ini terlalu banyak waktu mereka tidak bertemu, itu yang Iya. membuat Vanessa tidak bisa ketemu dengan titik terangnya bersama Dedi. Iya. Dan mungkin Dedi merasa usia Vanessa tetap anak-anak. Jadi sebenarnya bertambahnya usia kan itu ada bertambahnya itu. Harapannya, Dan
Vanessa juga tidak mengerti titik sensitifnya Dedi gitu. Jadi kayaknya siapapun hal itu ketemu memang harus ya. ketemu. Harus ketemu dari Dedi dan juga Vanessa. Karena apa? Ya dari postingan ini kalau saya menyimpulkan Dedi cemburu gitu. Karena mungkin kan kadang-kadang kan kayak misalnya Sama-sama cemburu lah. iya, aku misalnya manggil mamanya Igun kan mama gitu. Ini ya. Mungkin namanya orang tua pasti ada cemburunya. Pasti ada jealousnya. Gitu. Oke, kalau itu sih dari pandangan aku. Kalau dari Vanessa kalau ngeliat postingan Dedi gimana? Ya tetap aja sebagai seorang anak ya aku berusaha ini aja lah, berusaha mengalah aja ya. Ya. Mengurangi ego, berusaha mengalah gitu. Jadi ya mungkin ya itu benar tadi yang dibilang Kak Ube, mungkin jealous atau bagaimana. Cuman selama ini tuh aku merasa ya, ini aku rasain ya. Dedi tuh selalu bilang menuntut aku sebagai seorang anak gitu, kewajiban sebagai seorang anak gak dilakuin, inilah itulah. Tapi dari pandangan aku, ayahku pun gak pernah ngelakuin tugasnya sebagai orang tua. Gitu. Contohnya? Iya contohnya tidak Hal pernah, kecil. ya hal kecil aja misalnya pas aku pergi dari rumah, aku nggak dicariin, nggak ditanyain kamu tinggal di mana, makan apa, pada saat itu sama siapa, terus apa namanya, ya hal kecil aja gitu, nggak ya orang tua gimana sih tugasnya? Aku juga nggak tahu tugas sebagai orang tua seperti apa gitu. Kalau Vanessa itu semata wayang atau ada adik? Aku ada adik kandung satu. Ada adik kandung satu. Nah, perlakuan dari Dedi ke Vanessa, Dedi ke adik kandung sama atau tidak? Karena aku udah pisah rumah lama, jadi aku kan ninggalin adik aku juga pas adik aku masih kecil ya, masih umur 7 tahun kalau nggak salah, 6 tahun gitu. Jadi aku nggak tahu setelah itu perlakuannya Dedi seperti apa. Oke. Baik, kalau Vanessa ini berarti sudah ditinggal sama mama dari usia 10 tahun. 10 tahun. Oke. Kebetulan hari ini aku juga ada kenang-kenangan buat Vanessa. Ya. Hadiah kecil. Hadiah kecil untuk Vanessa. Ini coba mana hadiah kecilnya? Iya. Ya. Vanessa boleh buka hadiahnya. Oh. Foto mama aku. Ini foto yang Vanessa punya ya? Iya. Oke. Seandainya masih ada mama, apa yang ingin Vanessa sampaikan sih sama mama? Perasaan Vanessa, capeknya Vanessa, sedihnya Vanessa. Ya kalau misalnya masih ada mama, pasti semuanya aku cerita sama mama. Aku capek, aku sakit, aku lelah, aku dihujat sama orang lain gitu. Aku belum bisa banggain mama, aku belum bisa menjadi seperti apa yang mama mau. Tapi aku janji suatu saat, mama kan cita-cita pengen aku sekolah yang tinggi gitu nanti sampai S2 sampai S3 gitu. Mudah-mudahan someday aku nanti bisa wujudin itu. Amin. Vanessa, ini Vanessa ini jago banget main gitar. Ya, seandainya Vanessa kita kasih kesempatan untuk kasih satu lagu buat mama, lagu apa yang mau Vanessa nyanyi untuk mama? Apa ya? Kemarin aku di Instagram cover lagu gitu. Jadi aku dulu suka nonton kartun. Judulnya Hachi, tau kan? Hachi itu seorang lebah yang mencari ibunya. Jadi ceritanya tuh sedih banget. Dulu kalau aku nonton situ sendiri, suka nangis nonton itu. Nah soundtracknya itu kok kena ya di aku gitu, sedih Coba gitu. kirim Bentar ya, Bang boleh minjem gitar ya Bang? Oh, boleh. Ntar sewa aja Bang. Ya. Yuk, coba ya. Coba ya, nggak jago-jago banget sih, baru belajar. Oke. Mama, mama,
itulah ungkapan hati ya, mungkin itu ungkapan yang belum pernah disampaikan Vanessa. Ya bersyukurlah, beruntunglah kalian yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antaranya. Atau mungkin masih ada orang tua yang bisa menjadi tempat kalian bercerita. Vanessa di saat sekarang ini berbeda pendapat dengan ayah kandungnya, itu seperti merasa sebatang kara. Padahal Vanessa masih punya Dedi. Ya, sekalipun yang Vanessa ingin kasih kesempatan dia untuk butuh waktu untuk dia bisa sendiri. Dan pasti dia bisa bertemu tanpa diperlihatkan di media. Vanessa, yang ditunggu oleh pemirsa, pasti akan bertemu Dedi nggak suatu saat nanti? Pastilah, biar bagaimanapun kan dia ayah aku, nggak ada namanya bekas ayah atau mantan anak kan nggak ada gitu. Mau bagaimanapun juga dia ayah aku tetap sayang sama dia. Ya. Jadi yang Vanessa minta tanpa perantara, tanpa apapun, Vanessa maunya duduk berdua. Iya. Karena ada beberapa hal yang Vanessa pada saat commercial break bicara sama saya untuk biarkan saya hal-hal pribadi tentang orang tua saya, biar itu menjadi rahasia dia. Jadi sampai seandainya ada orang yang menjadi penengah pun untuk mempertemukan, Vanessa merasa tidak nyaman. Karena itu yang saya bilang, Vanessa ini tidak kecil lagi, Vanessa ini sudah besar. Jadi baik Dedi atau Vanessa yang harus sama-sama mengerti. Ya, Dedinya cemburu, Vanessa menulis ada caption tentang papa. Ya, Vanessa juga cemburu kalau ngelihat Instagram Dedi mungkin sama keluarga barunya. Ya, intinya adalah komunikasi dari Vanessa dan juga Dedi. Oke, kita kasih semangat buat Vanessa hari ini. Aku ada bintang tamu selanjutnya, dan siapakah bintang tamu selanjutnya? Kita lihat tayangan berikut ini. Play. Pada hari Senin tanggal 2 September kemarin, Indonesia berduka. Bagaimana tidak, terjadi kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 91 yang menewaskan dan mencederai puluhan orang. Kecelakaan yang melibatkan puluhan mobil ini langsung menyita perhatian publik. Nah manis, bintang tamu kita kali ini adalah korban kecelakaan yang beruntung dan masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk melanjutkan kehidupannya. Seperti apa kisahnya? Hanya di Brownies, obrolan manis hits. Dan langsung kita panggil hari ini Suherman dan Kutsia. Selamat datang Bu, Bapak silakan. Iya, Pak. Aduh, sehat. Panas ya. Ibu sehat ya. Fendi. Kita akan berbicara dengan bintang tamu kita berikutnya ini mengenai kecelakaan maut yang terjadi beberapa waktu lalu. Sesaat lagi tetap di Brownies, obrolan manis.